Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang ya. Oke, selamat malam. Kita akan lanjut ke part kedua ya. Oke, di sini ya saya lupa tadi ya. Kita itu harus menyalakan SMPP-nya ya. Part satu tadi ya. SMPP ini harus nyala. Kalau teman-teman gagal berarti ya masalah di sini ya. Coba cek lagi SMPP-nya ini apa sih sama MSG-nya ini sudah aktif apa belum? Kalau nggak aktif ini nggak akan bisa coy, nggak akan bisa. Teman-teman mau nyambungin data ini ya, nyambungin apa banget sih? Ya, nyambungin ini nggak akan berhasil nanti ada gagal terus. Kalau teman-teman nggak nyalain SMPP-nya karena SMPP itu yang membuat apa namanya server MySQL-nya teman-teman itu aktif gitu ya. Nah, sekarang kita kan udah tahu loh bagaimana caranya nyambungin dari Java yang ini adalah UI-nya ada programnya ya ke MySQL terus MySQL kita nih ya. Di sini sekarang kita buat fungsi-fungsinya bagaimana caranya agar ketika kita klik tombol ini maka ya akan disimpan gitu ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan desainnya ya. Jelek banget sih, maaf ya. Ini ada teks file name, nama, tanggal lahir, alamat. Nanti jika klik simpan maka dia akan menyimpan data tersebut, dan jika klik bersihkan maka teks-teks yang ada dalam teks file ini dari name, nama, tanggal lahir, dan alamat dia akan bersih semuanya, jadi kosong gitu ya. Oke, nah pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu class, apa itu apa namanya metode gitu ya. Nah, kita di sini menggunakan private void ya, dari class dengan class namanya metode sih ya, metode simpan ya. Kita memahami dulu private void simpan. Nah, karena ini void, jadi kita nggak perlu apa namanya bikin itu, bentar. Kita nggak perlu bikin class ya teman-teman ya. Void itu nggak perlu bikin class ya. Jadi itu ya maksudnya ya. Dia nggak perlu bikin class. Nggak ada yang void itu nggak perlu itu, cuy. Nggak perlu return. Jadi sekali klik itu nggak ada return-returnnya. Jadi apa itu return? Itu sendiri adalah mengembalikan nilai dari perintah ya, kembalikan pada si penerima, pada kita. Lebih banyak di ini nih, ketika ada return itu berarti data tersebut akan digunakan lagi, sehingga seperti itu. Misalnya nih, karena ini basis database ya, jadi nggak perlu return kayak gitu sih kayaknya. Ya, return itu dikembalikan lagi untuk digunakan, itu artinya gitu ya, sehingga gitu untuk secara apa ya, sebenarnya gimana, terus gimana nya mungkin ya teman-teman bisa sendiri lah sekarang ya ibaratnya. Oke, kita mulai bahas dulu, kan ada dua tombol nih kan ya, ada tombol simpan dan bersihkan nih ya. Nah di sini teman bisa sebenarnya langsung dikodik di sini di dalamnya private void yang disimpan seperti format ini. Nah bagaimana biar kalau tidak jika tidak muncul ininya private void ini, cfd simpan action ini, teman-teman ini dulu, ini klik kanan event dan action sini. Nah dia akan masuk ke sini. Nah, kalau tidak nanti akan muncul. Oh ya, sebelum lanjut jauh-jauh ke function, nah teman harus tahu dulu ini setiap objek di sini itu harus pakai nama ya, pakai nama variabel. Nah berarti kan di sini txt nim, txt nama, txt tgl itu adalah nama variabelnya. Nah di sini text file name saya beri nama txt name, nama saya beri variabel nama txt nama, dan tanggal lahir di sini saya kasih apa variabel dengan nama txt tgl.
dan alamat saya kasih nama, saya alamat dan simpan ini, lihat sendiri ya, udah kan kita bersihkan sampai jadi batal. Oke. Nah, apa sih fungsi dari penamaan variabel itu? Nah, itu ada pertanyaan gitu pastinya. Jadi ketika kita tidak menamakan sebuah variabel tersebut, dia bisa dipanggil bisa ya, tapi akan ribet gitu kan. Asli secara defaultnya kan otomatis apa ya, misalnya cpanel nih ya, dia kan cpanel 1, cpanel 2, 3, 4 dan seterusnya sampai berapa sampai seterusnya gitu ya, pakai angka gitu. Kalau apa, text box ya, text box mana, text box, text field ini ya, text field nanti akan ada lagi apa gitu, apa text field atau apa saya lupa gitu, 1, 2, 3 sampai selesai. Itu akan memperribetkan, akan menyulitkan kita untuk mencari dan mendebugging di mana sih ini, di mana sih ini, di mana namanya mencari nim ya, hasil dari nim itu di mana sih ininya, datanya di mana sih, ini akan simpan kemana gitu kan, nggak jelas kalau nggak dikasih nama. Kita kalau dikasih nama, dipanggilnya tuh enak, tinggal panggil aja tstnim, maka dia akan merujuk ke sini gitu, merujuk ke text field name gitu. Jadi ya penamaan aja sih sebenarnya itu ya. Kalau namanya susah, seperti orang gitu. Kalau orang nggak ada namanya kan dipanggil gimana, panggil he gitu kan sulit ya. Kalau punya orang kan malah semuanya ya, gitulah ya. Ini ya, oke cukup ya. Oke, simpan ini, kasih nama, jam disimpan. Harus sama teman-teman ya, ini ya, sama semuanya. Nggak boleh nggak sama, harus sama. Oke, jangan keminter kamu ya. Nah, di sini kita membentuk dulu, membentuk apa ya? Membuat codingan dulu untuk apa ini namanya, metode simpan ya, private void simpan. Oke, ini ya. Setelah itu kita menggunakan try untuk mencoba ini, nah ini letaknya di sini teman-teman ya, di bawah cmd batal, cmd batal action performance ini ya, bawah sini, dan di atas public static void main, cari ini ya, di atas sini pokoknya, tidak sampai di bawahnya ini, di atas sini dan di bawahnya ini. Nah, sebenarnya bisa teman-teman buat private void simpan atau pengkodingan metode simpan ini di dalam cmd simpan ini bisa, tapi karena kita berfokus pada apa ya, jadi sekali coding ini ya, sekali coding di luarnya ini, maka kita akan panggil di mana aja itu enak. Kita tinggal misalnya kita butuh di private, ketika cmd simpan diklik maka kita akan menggunakan metode simpan. Jadi kita tinggal panggil metodenya aja, tinggal panggil metodenya aja, nggak usah panggil seberapa ini, nggak usah. Ini panjangan berapa ini? 29 ini berapa ini? Kalau 40-an kan ya, nggak usah, kita tinggal ketikin aja, simpan kurung tanda petik apa jenis, apa petik koma, nah itu doang, simpel kan ya. Oke, nah kita bahas ini kode-kode metode simpan. Oke, sudah dekat try ya, try dan pasti ada case-nya di akhir. Oke, nah, try saya sudah jelaskan di part sebelumnya. Oke, dan dalam try itu kita menggunakan string SQL. Nah, untuk SQL ini bebas, bisa ganti apapun bebas, yang penting string, di data string, variabelnya apa aja bebas, yang penting sama ini SQL, ini juga SQL gitu ya. Mau apa ya, mau data, mau MHS atau apa bebas. Setelah itu kita akan memasukkan query dari SQL itu, karena untuk memasukkan data di database SQL, kalau pakai mouse ini apa namanya, bahasa SQL itu kan kita pakai insert into kan, insert into, kemudian dilanjutkan dengan nama tabel tersebut, kemudian yaitu format penempatannya gimana, IM, nama, tanggal lahir, alamat kan, itu value-nya apa aja itu kan ya dari di MSQL-nya. Nah, kita sebenarnya mengambil dari itu gitu, tapi kita menggabungkan mengkombinasikan dari yang text field ini
dimasukkan menjadi diambil teksnya saja isinya, misalnya di sini nimnya itu 0202 gitu ya, itu diambil nimnya doang dan dimasukkan dalam codingan SQL gitu. Jadi dari bentuk input ya kita translate, kita ubah menjadi kode SQL gitu ya. Kode input ya, input di sini, input di sini ya. Bah, oke lah, baiklah, ini biar paham ya. Oke, nah, oke, berhasil. Input di sini ya, input di sini. Nah, input di sini tuh, karena ini kan harus apa namanya ya. Nah, input di sini tuh, ketika kita klik tombol CMD simpan ini, nanti aja yang kliknya. Kita klik, nanti dia akan dengan fungsi apa ya, dengan fungsi dengan metode simpan tadi, dia akan merubah yang ada nim nama yang kita input di sini, mentranslate dan mengkombinasikan menjadi susunan bahasa pemrograman MySQL gitu kurang lebih ya. Nah, ini SQL insert itu mahasiswa, format seperti apa, formatnya itu name dan nama, tanggal lahir, alamat, formatnya seperti itu urutannya. Dan values-nya kita mengambil menggunakan getText ya, mengambil untuk setiap text field-nya itu menggunakan function getText ya. Tanya harus besar ini ya, nggak boleh kecil, harus besar. Nama text field-nya, text NIM ini pertama, dot titik ya, getText tutup kurung plus jangan lupa petik 2 petik 1 koma petik 1 petik 2 tuh terus ya, ini terus ya, samain sampai ke bawah, terus tinggal ganti ininya doang, nama ini variabelnya doang. Ada di sini juga ada ini ya, ini ini nama, alamat, segmen enggak sih, alamat, TXTGL ini ya sudah ada. Ini sesuaiin aja, sesuaiin dengan urutan ini. Pertama nim ya, nim dulu, setelah itu nama, tanggal lahir, TGL ya, alamat itu harus urut ya, kalau nggak urut nanti error gitu. Nah seperti itu. Setelah itu statement dot execute update dalam kurung SQL. Nah, ini string ini cuman embel-embel dari itu ya, bawaan NetBeans biar paham, biar mengerti ya, dan sebagai seorang pengkodingan, seorang yang coding itu mengerti bahwa SQL adalah string, karena SQL adalah string, memang variabel dengan tipe data string. Dan si absent pen ini menampilkan apa namanya, menampilkan itu pop up data berhasil disimpan teksnya itu. Dan di sini akan memanggil metode bersih ya, satu catch error handlingnya ya, sebelumnya kalau gagal maka dia akan di option file menampilkan dialog data gagal disimpan. Nah, sistem error plan ln kan, ini akan error, di sini akan ambil error ini ya. Oke, sudah. Jadi itu lebih tombol simpan itu ya. Jadi pertama try, dalam try itu dia akan memasukkan apa namanya, menyusun kode bahasa pemrograman MySQL dengan mengkombinasikan setiap nilai dari text field ini, text NIM gabung sampai text alamat ya, itu insertkan, disimpan dalam database. Kemudian yang terakhir nih metode bersih ini digunakan untuk membersihkan setelah kita menginput, kita simpan ya, setelah kita input kita simpan, input semua ini ya, simpan, plus setelah itu keluar dialognya di sini. Nah itu data ini akan bersih semua, ini text file-nya ini bersih semua, seperti semula gitu ya. Nah gimana caranya? Sudah ini errornya sudah ini ya, ini mirip-mirip doang ya, sama catch exception ini bebas sih, ganti gak apa ini ya, ganti gak apa, serah dikasih. Nah ini tandanya bisa diganti, ini ganti aja gak apa. Nah sudah ya. Nah itu kita masuk ke metode bersih. Bagaimana cara membersihkannya gitu. Nah ini paling simpel banget teman-teman ya. Kita tinggal pakai menggunakan ini function set text ya. Nanti kan set bulan T besar ext dalam kurung
titik titik koma, petik petik dua nggak spasi ya, ini petik dua yang tanpa spasi. Jadi ini akan men-set teks pada teks nim atau ya teks lainnya. Di sini nama, jadi ya teks nama, TGL, TGL, alamat ya alamat gitu. Dia akan men-set teks tersebut menjadi kosong. Ya. Petik dua dua kali atau petik dua dan petik dua tanpa ada spasi, tanpa ada apapun di dalamnya, itu artinya kosong, ya nul. Ya. Nah, ini kita sudah ada metode bersih dan kita sudah ada juga metode simpan. Dalam metode simpan itu ada metode bersih di dalamnya. Jadi setelah kita simpan, maka dia akan memanggil metode bersih agar tekstil yang berserakan, yang telah terisi akan dibersihkan. Sudah. Nah, setelah itu kita akan memanggil metode simpan ini di dalam CMD, CMD simpan. Jadi ketika kita klik CMD simpan ini, tombol simpan ini, maka dia akan memanggil metode simpan ini untuk untuk dijalankan, ya gitulah ya. Jadi ketika kita klik ini, kita klik, nah, dia akan memanggil metode simpan. Tiga gini doang ya, tinggal simpan kurung-kurung titik koma, itu doang ya, simpel. Simpan sudah. Kita setelah itu CMD batal ya, CMD batal itu ini sekarang ini CMD batal kan ya, sesuai kan CMD batal, kita kasihkan ini metode bersih gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba. Oke, saya coba. Ini paling bagian paling ditunggu-tunggu sedunia raya. Oke, detonasi berhasil. Oke. Ini bentar-bentar. Saya mau sedikit ini. Cocok aja gitu. Nanti kita buka lah ya. Ketika kita buka run file. Nah, aneh enggak sih kalau misalnya ini koneksi berhasil gitu, bro, kita itu buka ini gitu. Ya kan, buka form ini buat input data mahasiswa gitu, kok tampilan pertama ketika menyambut kita koneksi berhasil gitu, kan aneh ya. Kita perbaiki dulu itu ya, perbaikinya itu di sini bro. Mana nih, nah ini di option pen show message yellow kan, try. Soalnya kalau berhasil itu akan men-statement atau membuat membuat alatnya statement itu. Nah, di option pen-nya ini menampilkan dialog, menampilkan ini untuk itu kan, menampilkan menampilkan pop up kan ya. Nah, kita ganti teksnya aja. Kita ganti aja form berbuka, atau kita hilangin aja ya teman-teman ya. Hilangin aja, coba deh. Kita buat ini ya. Jadi kita ada perjalanan doang di bawah sini doang sih. Jadi ketika kita buka nanti dia akan hilang. Tinggal di sini aja. Isi database berhasil. Kemudian kita copy paste aja ini. Paste, tambahin. Nah, kita tambahin lagi di sini itu berhasil form input aja, input data dibuka gitu ya, kan keren gitu kalau gini ya. Oke, coba kita buka 1 2 3. Nah, nggak ada kan ya. Nah, di sini akan ada di sini dulu. Nah, window dibuka, koneksi database berhasil, form data mahasiswa dibuka. Tapi kayak nggak ganggu itu teman-teman ya, masa buka langsung gak enak gitu ya. Nah, sekarang kita coba input. Ini saya coba liatin before dan after ya. Before sebelum kita input itu cuma di sini ada Jaya nih dengan M20 2020 Surabaya, tanggal lahir 2006 bulan 8 tanggal 2 nih ya. Nah, setelah kita input nanti akan berubah atau tidak, coba saksikan bersama-sama, oke. Nah, kita buka ini yang kedua nih. Nah, kocak ini. Nah, rasa dibuka. Nah, gini aja nih. Udah tahu ya nanti ya. Tahu ya.
Kayak gini nih. Nah, enak nih tawan ya nanti. Coba kita ini 12. Ini awur aja nggak apa teman-teman ya. Kita juga males mikir namanya ini Sutrisno gitu ya. Nah, ya. Tanggal lahir kita kasih 2009 aja deh. 2009 bulan 7 tanggal 12 itu. Nah, ini teman-teman perhatikan formatnya ini. Harus tahun dulu, seret, rendemin, bulan, juga dua digit bulannya harus pakai nol kalau satuan, kalau sampai 9 itu harus pakai nol depannya, kalau 11, 12, 10, 11, 11 nggak usah pakai nol ya. Kemudian tanggalnya 12. Nah, ini harus pakai nol juga kalau satu doang. Ya, misalnya 2 ya 02 gini, kalau 12 ya 12. Misalnya ini juga sama, misalnya kalau 10 ya 10 gini, kalau satu ya 01 atau 07 gini ya. Alamat kita kasih alamat Yogyakarta gitu ya. Si Tresno rumahnya Yogyakarta gitu. Simpan, bisa disimpan, oke. Bersih langsung kan, ini gara-gara kita makin apa namanya metode bersih ke dalam dalam metode simpan juga, dan metode simpan ini dan metode simpan itu kita panggil lagi ke dalam CMD simpan, ribet. Oke, aman, wajar bos, ayo amat. Ada bentar refresh. Nah, Jaya dan Aldi bergabung di sini teman ya. Aldi tadi ini saya sudah input tapi masa saya nggak refresh ini, siapa tadi ya? Entah, pokoknya ada tiga, yang penting Sutrisno masuk, Sutrisno penting ya. Pokoknya ini salah satu antara Jaya atau Aldi itu tadi ya, saya lupa. Itu saya itu coba buat debugging gitu, siapa tahu nggak bisa gitu kan, saya cek dulu lah ya, prepare sebelum rekaman gitu kan, ya malu kalau gagal. Oke, oke, coba sekarang kita cek tombol ini, metode dari bersih ini. Jadi bisa kan ya, tadi kan bisa. Jadi kita coba lagi deh biar percaya deh. Nama kita Sapri gitu ya. Tanggalnya itu 2021, ini mudah banget dia, bulan 9, tanggal 9 juga. Nih misalnya nih, rumahnya nih Jakarta Selatan gitu ya. Jakarta Selatan ini. Kita bersihkan deh. Hilang kan? Oke, sudah gitu doang. Apalagi ya? Udah sih kayaknya sih. Udah. Nah, bahasa selanjutnya kita akan membahas kan ini kan ribet ya. Kita input di sini, kemudian lihat datanya itu di sini, beda apa? Dua aplikasi gitu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel di sini. Jadi dari sini kita geser sampai ke sini, masukin ke sini gitu ya. Jadi biar gak ribet, ketika kita buka form doang sudah bisa input sekaligus melihat datanya. Oke, keren banget gak sih? Oke, sekian dan ya cukup. Apa lagi ya? Sudah, oke, sudah selesai. Bye bye.